Apakah Anda adalah seorang pejabat fungsional di bidang pengawasan, yaitu pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau PPUPD? Tahukah Anda, sebagai pejabat fungsional, Anda harus mengumpulkan angka kredit sebagai bentuk penilaian kinerja serta dasar untuk kenaikan pangkat dan jabatan. Angka kredit yang dikumpulkan dapat diajukan pada tiap periode penilaian angka kredit. Untuk itu, seorang pejabat fungsional harus menyusun dan mengajukan daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPAK. Daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPAK adalah formulir usulan yang memuat data perorangan pejabat fungsional yang berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan nilai atau angka kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam penetapan angka kredit. DUPAK diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui pejabat pengusul angka kredit dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait hal ini, pejabat fungsional harus mencatat, mendokumentasikan, dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dituangkan dalam DUPAK dengan diketahui oleh atasan langsung. Periode penilaian dan penetapan angka kredit biasanya dilakukan secara reguler setiap 1 semester sekali atau paling sedikit sekali dalam setahun. Kegiatan 1 Januari sampai dengan 30 Juni dapat diusulkan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Kegiatan 1 Juli sampai dengan 31 Desember dapat diusulkan sampai dengan 30 Juni tahun berikutnya. Dan kegiatan 1 Januari sampai dengan 31 Desember dapat diusulkan sampai dengan 30 Juni tahun berikutnya. Selain dilakukan secara reguler, penilaian dan penetapan angka kredit juga dapat dilakukan setiap saat apabila ada keperluan lain. Contohnya yaitu ketika ada pemberhentian atau pengangkatan kembali. Dalam mengajukan pengusulan penetapan angka kredit, PPUPD paling sedikit melampirkan data dukung berupa yang pertama adalah surat pernyataan melakukan kegiatan atau SPMK, baik itu kegiatan pengawasan, pengembangan profesi, maupun penunjang. Yang kedua adalah surat perintah tugas. Yang ketiga, hasil kerja sesuai dengan butir kegiatan. Contohnya seperti KKP atau kertas kerja pemeriksaan, LHP atau laporan hasil pemeriksaan, dan lain sebagainya. Serta yang terakhir adalah surat tugas limpah apabila melakukan kegiatan 1 tingkat di atas jenjang yang dimiliki. Berikut ini merupakan alur pengajuan DUPAK hingga ditetapkan menjadi PAK atau penetapan angka kredit. Ada 6 pihak yang terlibat dalam proses ini. Pertama, PPUPD yang bersangkutan. Kedua, atasan langsung PPUPD yang bersangkutan. Ketiga, pejabat yang berwenang mengusulkan penilaian angka kredit. Keempat, sekretariat tim penilai. Kelima, tim penilai angka kredit. Dan yang keenam, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Kegiatan diawali dengan PPUPD menyusun DUPAK. DUPAK selanjutnya ditandatangani oleh atasan langsung PPUPD. Lalu, DUPAK ditandatangani juga oleh pejabat pengusul. Selanjutnya, DUPAK akan disampaikan kepada sekretariat tim penilai. Sekretariat tim penilai kemudian memverifikasi kelengkapan administrasi DUPAK beserta bukti atau data dukungnya. Jika dokumen administrasi lengkap, maka proses verifikasi akan dilanjutkan. Jika belum lengkap, maka akan dikirimkan surat permintaan melengkapi dokumen kepada pejabat pengusul. Setelah verifikasi selesai, dokumen DUPAK disampaikan kepada tim penilai angka kredit. Selanjutnya,
tim penilai melakukan penilaian angka kredit. Hasil penilaian akan disampaikan dalam sidang pleno. Kemudian akan ditetapkan berita acara penilaian angka kredit atau BA-PAK. BA-PAK selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Pejabat penetap angka kredit akan menetapkan angka kredit. Hasil penetapan angka kredit berupa PAK. PAK selanjutnya akan disampaikan kembali kepada PPUPD yang bersangkutan. Berikut ini adalah ketentuan angka kredit yang harus dicapai oleh pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau PPUPD. Adapun kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya antara lain terdiri dari unsur pengawasan, unsur pengembangan profesi, dan unsur penunjang. Untuk kegiatan penunjang, diberikan kumulatif angka kredit paling tinggi 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Unsur, subunsur, kegiatan, dan angka kredit, serta bukti fisik pendukung secara lengkap dapat dipelajari dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.